Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Deep Talk dengan Allah. Apa itu Deep Talk, Bu? Wih, keren udah pada tahu. Ya udah, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita, tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai cara biar ketahuan tidur saat zikir. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Oh, ini cocok nih besok diajakin casting nih main sinetron, aktingnya jago banget. Sering terjadi di studio. Jamaah yang ngantuk begitu ya. Pas ditunjuk ibu, ya Masya Allah lagi zikir. Kalau Jumatan juga gitu langsung Iya. amin. Gitu. Aduh ya Allah. Ustaz Syam, balik lagi kita ke tema kita di pagi hari ini nih. Nah katanya kalau ketika kita itu pengen curhat sama Allah mengenai masalah hidup yang kadang ya hidup itu banyak ya masalahnya, lagi hancur lah, masalah keluarga, ekonomi lagi sulit. Bener gak sih Allah itu tidak akan menyisakan sama sekali kebahagiaan dalam hidup kita. Nah ini maksudnya gimana Ustaz Syam? Mohon penjelasannya guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustaz Maulana Habib Uthman, Mas Mikdad, serta para alim ulama, guru-guru kami dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Wahai orang-orang beriman, ingatlah Allah, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir, sibuk lisan dan hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Rabb-nya adalah bagaikan perbedaan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi banyak orang mati sebenarnya yang masih jalan-jalan. Banyak orang mati sebenarnya yang ke pasar. Banyak orang mati sebenarnya yang kita lihat setiap hari tapi dia masih bisa jalan, masih bisa lari, masih bisa duduk, masih bisa minum kopi. Siapa mereka? Orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Maka subhanallah kalau dikatakan tadi ketika ingin berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin deep talk kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai masalah hidup, Allah Subhanahu wa taala mengambil kebahagiaan kita. Misalnya ada orang yang lagi seneng-senengnya sama pasangannya, dicabut nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama, seorang ahli ibadah, dia menangis terseduh-seduh ketika meninggal saudaranya. Subhanallah. Ketika ditanya, kenapa sebegitunya engkau menangis? Ditanya, bukan karena meninggalnya saudaraku, tapi karena saya pernah mendengar sebuah nasihat. Ketika ibadah kita berantakan, Allah ambil orang yang kita cintai. Subhanallah. Ketika ibadah kita kurang sempurna, Allah mengambil orang yang kita senangi. Maka saya menangisnya bukan karena ditinggal, tapi saya menangis karena bisa jadi ibadah saya tidak bagus. Bisa jadi ibadah saya kurang. Bisa jadi khusyuk saya kurang, hudur saya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya menangis bukan karena ditinggal. Kalau ditinggal saya bisa ketemu lagi di surganya Allah. Tapi saya menangis karena jangan sampai ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena ibadah saya yang kurang. Subhanallah. Itu cara orang melihat ketika dapat musibah, dia tidak menyalahkan musibahnya, tapi dia langsung bercermin, oh ternyata saya yang salah. Waduh, langsung bermuhasabah pada diri sendiri, apa yang salah ternyata ya Masya Allah. Makin deep talk tuh sama Allah. Tuh. Waduh, reminder untuk kita semua ya. Baik, terima kasih guruku Ustaz Syam. Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Tapi sebelumnya kita panggilkan dulu Habib Uthman. Habib. Ya akhir. Bib, izin Bib.
kita lanjutkan lagi ya pembahasan mengenai Iya deep dong. talk sama Allah ini. Bener gak sih kalau misalnya nih ya kita tuh udah deep talk terus berhasil gitu ya. Curhat kita tuh didengarkan oleh Allah. Ini kadang jawabannya itu berupa ujian dalam hidup gitu. Tapi tujuannya ini supaya ya mungkin kita ngerasanya di dunia itu jadi berat ya hidup kita. Tapi tujuan Allah itu supaya nanti hisapnya lebih ringan gitu di akhirat nanti jadi lancar urusannya. Nah ini bener gak Bib bisa kayak gitu? Mohon penjelasannya silakan Habib. Ya akhir. Afwan Kang Mikdad, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, ketika seorang hamba dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan ampunan Allah. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Dan tentunya ketika kita ngadu kepada Allah, bercerita kepada Allah, itu adalah sebuah bentuk pertolongan yang mau ditolong. Maknanya apa? Kita minta pertolongan kepada Tuhan kita. Kita ngadu kepada Tuhan kita. Sebagaimana seorang anak mengadu kepada bapaknya ataupun ibunya ketika diganggu di sekolahan. Atau diganggu di lingkungan. Atau diganggu di tetangganya atau sekitarnya. Sehingga hamba yang betul-betul meyakini bahwasanya Allah sebagai Tuhannya. Dia harus betul-betul deep talk kepada Allah. Mempunyai hubungan yang dekat kepada Allah. Berbicara dengan cara yang dalam. Bersyukur, berterima kasih. Apapun keadaannya, senang berterima kasih, sedih susah meminta kepada Allah, mohon. Dan Allah Tuhan. Kita senang berlama-lama dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala azad wala ghammin hatta syaukati yushakkuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Jelas bahwasanya tidaklah seorang muslim tertimpa sebuah musibah atau sebuah kelelahan atau sebuah penyakit atau sebuah kekhawatiran, kesedihan, gangguan atau bentuk apapun atau bahkan duri yang menusuk baginya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan menghapus sebagian daripada dosa-dosanya. Karena apa? Karena perbuatan tersebut, karena kejadian tersebut. Sehingga kita sebagai hamba Allah, kita dapat ujian atau dapat cobaan ataupun dapat musibah, kembali semua kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yakin bahwasanya ini cobaan ataupun musibah yang terjadi karena dosa yang saya perbuat. Ini saya ada sesuatu nih. Saya bertobat minta ampunan kepada Allah. Tadi Ustaz Maulana sampaikan. Sepertiga malam sholat taubat 2 rakaat minta ampunan kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Ya Allah kami banyak dosa. Kami hina. Kami tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan dan pertolongan-Mu ya Allah. Engkau Tuhan, kami makhluk, kami hamba. Kalau bukan Engkau siapa lagi yang nolong kami ya Allah. Sehingga permudahkanlah setiap urusan yang terjadi pada kami atau keluarga kami. Dan ya Allah Engkaulah yang maha pembuka jalan keluarnya. Kalau bukan Engkau ya Allah siapa yang buka jalan keluarnya. Sehingga Allah mudahkan dan Betul. Allah buka pintu seluas-luasnya. Masya Rezekinya, Allah. kesehatannya, Amin, amin, dan amin, lain amin. sebagainya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Boleh tepuk tangan dulu Ibu. Kadang kita tuh pengen jawabannya yang instan-instan, yang langsung gitu ya. Tapi Allah tuh pasti punya jawaban yang terbaik untuk hambanya. Masya Allah. Baik jamaah, nah sekarang saya akan kasih kesempatan lagi jamaah untuk curhat sama guru-guru kita yang ada di sini. Sekarang kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, yang mau curhat boleh angkat tangannya. Silakan Ibu, ayo Bu, angkat tangan yang semangat Bu. Kapan lagi Bu? Oh baik, saya akan kasih. Ibu boleh berdiri ke tengah-tengah kami Ibu. Nah, boleh di sini, boleh pegang dulu mic-nya. Saya mohon izin Ustadz Maulana dan Habib Usman boleh juga nih berdiri di sini. Mari kita sama-sama dengarkan curhatan dari Ibu. Siapa namanya, dari mana? Ibu Utami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Utami dari Muslimat dari Tegal. Oh dari Tegal, tepuk tangan. Masya Allah, jauh-jauh dari Tegal. Keren. Baik silakan Ibu. Curhat dong Ustadz. Iya. Saya mau curhat Ustadz. Saya kan punya anak 2, laki-laki sama perempuan. Nah anak saya yang laki-laki udah punya anak 3. Yang perempuan punya anak 1. Yang perempuan cerai. Terus mau nikah lagi sama
laki-laki, terus kakaknya nggak setuju gitu. Terus dia marah-marah gitu kan, waktu itu kan udah surat-suratnya udah masuk ke itulah ke AUA, tapi kakaknya menentang, nggak boleh. Terus gimana saya ya gitu, orang namanya juga udah masuk gitu kan, diteruskan kan, kakaknya marah-marah. Terus kemarin Lebaran saya ke sana sama anak saya yang perempuan. Lah kakaknya kan kerja, orang itu mertuanya meninggal, dan saya kan ke sana sama anak perempuannya. Terus kakak saya marah-marah, anak saya yang laki marah-marah, katanya, kalau saya tahu mah saya usir gitu ke tempat bapaknya. Karena curhatnya sama bapaknya bukan sama saya. Lah saya gimana, namanya juga anak perempuan udah seneng, udah apa kan. Saya dinikahkan kan Pak Ustadz gitu. Tapi itu kakak saya gitu. Oh iya, baik. Bu, suami ibu masih hidup? Saya udah cerai sama bapaknya. Udah berpisah aja. Ibu mohon maaf Bu, singkat aja karena durasi sangat mepet, nanti akan dijelaskan oleh sama Habib. Baik. Dengerin, Bu, mohon maaf, minta bagaimana caranya supaya semua akur. Karena menikah itu menggabungkan dua keluarga. Iya. Dan kalau perlu tahu, tanya anaknya apa alasannya dia tidak setuju. Ya kalau ditanya alasannya apa, katanya diundur dulu sebelum saya pulang. Gitu. Oh, Tapi kan tepuk surat-surat tangan dulu. udah masuk ke KUA. Tidak apa-apa, gitu. surat-surat bisa ditunda Bu. Kan ini kakaknya, kan dia cinta banget sama adiknya. Kemungkinan dia pingin banget hadir, ya Bu ya. Iya. Tidak apa-apa lah. Tapi gimana saya Ya harus- gitu ibunya kepada harus anak bagaimana? laki-laki saya. Ya gitu. anak laki-lakinya mau cuma minta diundur-undur aja kan. Iya. Supaya bisa hadir. Iya. Nah, aman lah itu Bu. Iya, Hanya tapi masalah kan- waktu mungkin. Bu. Masalah Iya, waktu tapi kan aja. gimana sih gitu kan kakaknya, jadi sampai kapanpun gak bakalan ngaku sama adik. Iya makanya. Baik. Ikutin aja dulu maunya. Mungkin dia setuju cuma minta diundur karena dia mau datang. Baik. Kita dahulukan baik sangka ya Bu. Baik. gitu. Coba selanjutnya kita dengarkan dari Habib Usman gimana nih menurut Habib nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ingat, anak dimanapun berada, orang tua yang paling bahagia terhadap anaknya adalah rukun. Anaknya nggak ribut. Itu yang membuat orang tua bahagia. Dimanapun berada, siapapun mereka. Orang tua senang, orang tua bahagia melihat anaknya rukun, akur, tidak ribut. Nggak terjadi permasalahan, nggak terjadi sebuah keributan. Itu orang tua pasti bahagia. Nah tentunya sebagai seorang anak bagaimana caranya membuat orang tua bahagia tanpa melanggar syariat agama. Tanpa melanggar syariat agama. Karena la ta'ata fi ma'syatillah, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi ketika ini tidak sesuai dengan syariat agama, misalnya tidak sesuai boleh dia bertentang. Tapi ini sesuai dengan syariat agama. Karena yang mempunyai hak untuk menikah adalah anak tersebut. Bukan siapa, bukan kakaknya. Haknya anak. Bahkan bapaknya pun ketika mau menjodohkan izin dulu sama anaknya. Inilah, jadi harus bermusyawarah dengan cara yang baik, bermufakat sehingga menjalin silaturahmi yang bagus. Ingat, ibumu, surgamu, dan bapamu adalah orang tuamu. Hormatilah keduanya dan jadilah rumah tangga yang mahligai. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan Amin, amin anak-anaknya ya Allah ya akur. Rabbal Alamin. Bismillah Bu, mudah-mudahan Bismillah, penonton di Bu. rumah doain beranak ibu Amin, akur. amin ya Allah ya Rabbal Sentuh hati dan jiwanya. Alamin. Baik Ibu, mudah-mudahan diberikan solusi yang terbaik. Tapi ngomong-ngomong Ustadz Maulana kenapa buka sendal Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunda aja dulu. Baik, nggak baik, apa-apa baik, ya. baik. Demi baiknya semua keluarga. Baik jemaah jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Islam Tidak. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Makasih ya Bu ya.